Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita masuk ke wilayah yang, cukup bikin pusing sekaligus menarik banget. Titik temu antara biologi, perilaku kita, dan gimana kita ngatur keadilan di masyarakat. Pernah nggak sih Anda benar-benar kepikiran gitu? Sejauh mana pilihan-pilihan kita, apalagi yang melanggar hukum, itu murni pilihan bebas kita? Nah, sumber kita kali ini adalah bab 16 dari buku Behave karya Robert Sapolsky. Bab ini khusus banget ngupas soal kehendak bebas dan tanggung jawab, tapi ngelihatnya dari kacamata biologi modern. Jadi misi kita hari ini apa? Kita mau coba bedah argumen Sapolsky yang lumayan radikal nih, bahwa apa yang kita tahu soal biologi sekarang ini, sebenarnya nantang banget cara kita mikir soal siapa yang salah, gimana kita ngehukum, dan mungkin, itu tadi, konsep kehendak bebas itu sendiri. Oke, siap ya, kita dalami bareng. Siap. Dan ini perlu dicatat, bukan sekedar perdebatan akademis yang ngawang-ngawang gitu ya. Bab ini tuh bener-bener ngajak kita mempertanyakan fondasi sistem hukum kita. Udah pas belum sih kerangka keadilan yang kita pakai selama ini kalau dilihat dari semua penemuan baru tentang cara kerja otak dan tubuh kita? Itu pertanyaan besarnya sih. Oke, langsung aja nih ke gagasan Sapolsky yang paling provokatif. Dia bilang, mungkin aja sistem peradilan pidana kita sekarang, yang fokusnya ke nyalain orang terus ngehukum sebagai balasan, itu perlu dirombak total. Bahkan mungkin dihilangkan, kalau kita benar-benar serius nerima temuan biologi. Wah, kedengerannya ekstrim banget ya. Ekstrim iya, tapi ada logikanya kalau kita coba lihat ke belakang, ke sejarah. Coba deh, bandingkan sama cara orang zaman dulu nentuin kesalahan. Ingat nggak tes apung buat orang yang dituduh penyihir? Oh iya. Yang kalau ngapung berarti penyihir, kalau tenggelam berarti nggak bersalah. Betul, logikanya kan? Air suci bakal nolak penyihir yang udah nolak sakramen baptis. Jadi kalau ngapung, ya salah dia. Kalau tenggelam, ya dia nggak bersalah sih. Tapi ya keburu tenggelam juga. Ironis banget kan? Atau yang tes nyari titik setan itu. Katanya iblis masuk lewat satu titik di tubuh yang jadi kebal rasa sakit. Jadi tersangkanya ditusuk-tusuk gitu. Iya, ditusuk-tusuk pakai jarum. Kalau ada bagian yang nggak kerasa sakit, wah itu dia buktinya. Atau tes air mata. Kalau dengar kisah penyaliban tapi nggak nangis, dianggapnya penyihir juga. Gila nggak sih kalau kita pikirin sekarang? Gila banget. Metode-metode itu sekarang rasanya absurd, nggak masuk akal sama sekali. Asis, Sapolsky pakai contoh ini buat nyindir halus sebenarnya. Jangan-jangan cara kita sekarang nentuin kesalahan dan ngasih hukuman retributif, hukuman sebagai balasan setimpal, suatu hari nanti bakal dianggap sama kelirunya, sama nggak ilmiahnya, gitu. Ketika pemahaman kita soal biologi perilaku udah jauh lebih dalam lagi. Tapi kan sistem hukum kita bukannya sama sekali cuek sama biologi. Ada loh konsep kayak pembelaan karena nggak waras atau gila. Contoh paling terkenal itu aturan McNaughton dari Inggris tahun 1842. Bener banget. Itu dari kasusnya Daniel McNaughton. Dia coba bunuh Perdana Menteri Inggris tapi malah kena sekretarisnya. Terus dia ngomongnya ngelantur gitu, soal dikejar-kejar partai politik lah. Akhirnya, dia dinyatakan gak bersalah karena dianggap gila. Nah, kasus ini bikin heboh, terus muncullah aturan McNaughton itu. Intinya aturan itu gimana sih? Gampangnya gini, seseorang bisa dianggap nggak bertanggung jawab secara pidana kalau pas dia melakukan kejahatan, dia itu punya cacat nalar akibat penyakit pikiran. Jadi saking parahnya penyakit pikiran itu, dia nggak ngerti apa yang dia lakuin atau nggak tahu kalau perbuatannya itu salah. Ini penting karena artinya hukum secara resmi ngakuin kalau kondisi biologis penyakit pikiran itu bisa ngilangin tanggung jawab. Berarti biologi udah dipertimbangkan dong ya? Udah, tapi ya itu cuma buat kasus yang spesifik dan parah banget. Justru aturan McNaughton ini malah memperkuat gagasan yang Sapolsky sebut kehendak bebas yang dimitigasi. Maksudnya, biologi itu dianggap relevan cuma kalau kemampuan berpikir rasional seseorang itu rusak parah. Di luar kondisi ekstrim itu, hukum menganggapnya kita semua punya kehendak bebas yang utuh, yang bisa bebas milih antara benar sama salah. Jadi kayak ada dua dunia gitu, dunia biologis yang rusak parah dan dunia normal, di mana kehendak bebas itu berkuasa penuh. Nah, ini nih kayaknya inti perdebatannya. Kita semua kan kayaknya punya intuisi kuat ya kalau di dalam kepala kita tuh ada aku yang jadi sopirnya. Semacam homunculus gitu. Sosok kecil yang bikin keputusan akhir lepas dari semua proses kimia di otak. Kayak pas tadi pagi Anda milih mau pakai baju biru atau hijau. Rasanya kan aku yang milih,
bebas gitu aja. Betul, intuisi itu kuat banget emang. Tapi Sapolsky argumennya gini, konsep homunculus ini, sekecil apapun peran yang kita kasih ke dia, secara nggak langsung itu nempatin sesuatu di luar hukum fisika dan biologi yang kita tahu ngatur alam semesta. Padahal, hampir semua penemuan neurobiologi modern justru nunjukin sebaliknya. Tindakan kita itu ya mata rantai terakhir dari rentetan panjang sebab akibat biologis. Mulai dari apa yang terjadi di otak sepersekian detik sebelumnya, hormon beberapa jam lalu, pengalaman masa kecil, gen kita, budaya kita, bahkan sampai sejarah evolusi spesies kita. Nggak ada tuh ruang buat agen bebas yang tiba-tiba nongol ngambil alih kendali, lepas dari semua itu. Jadi model kehendak bebas yang dimitigasi ala McNaughton itu kayak kompromi yang agak nanggung gitu ya? Nyoba ngedamain sains sama intuisi kita, tapi ujung-ujungnya tetap nyisain hantu di dalam mesin. Si homunculus misterius itu. Tepatnya. Bahkan kalau kita bilang perannya cuma seuprit kayak milih kaos kaki doang, kita itu udah ngelanggar asumsi dasar sains bahwa semua fenomena punya penjelasan fisik dan biologis. Tapi Bukannya hampir semua orang, bahkan kritikus paling keras soal penggunaan neuroscience di pengadilan kayak Stephen Morse, setuju ya kalau ada kerusakan otak yang parah banget, tanggung jawab pidana emang bisa hilang? Morse sendiri kan bilang, kalau bisa dibuktiin pusat pertimbangan luhur di otak, kayak korteks prefrontal, memang lumpuh total yaitu relevan secara hukum? Iya, di titik ekstrim itu emang ada semacam kesepakatan lah, tapi problemnya parah itu segimana parahnya, di mana persisnya kita narik garis batasnya. Ini jadi isu yang krusial banget waktu kita ngomongin otak remaja misalnya. Ingat kasus Roper v. Simmons di Mahkamah Agung AS tahun 2005. Kasus itu kan mutusin kalau hukuman mati buat kejahatan yang dilakuin sama orang di bawah 18 tahun itu inkonstitusional. alasannya apa waktu itu? Salah satu argumen utamanya kan karena otak remaja, khususnya bagian korteks prefrontalnya, yang penting buat menilai, ngerencanain jangka panjang, ngontrol impuls, itu belum matang sempurna. Mereka dianggap belum punya kapasitas mikir dan ngontrol diri sebaik orang dewasa gitu kan. Dan argumen ini didukung kuat sama American Psychological Association, APA, lewat amicus brief mereka. Itu semacam masukan ahli ke pengadilan. APA nyajiin data-data neuroscience soal perkembangan otak remaja yang belum selesai. Nah, ini dia yang ironis dan dicatat juga sama Sapolsky. Beberapa tahun sebelum kasus Roper itu, APA juga pernah ngajuin brief yang mirip buat kasus lain. Kasusnya soal apakah remaja dianggap cukup matang untuk memutusin aborsi tanpa perlu izin orang tua. Dan coba tebak apa argumen APA waktu itu? Gimana? Mereka justru berargumen kalau remaja itu udah cukup matang buat bikin keputusan medis penting itu. Nah loh, Wah, jadi ini kan agak membingungkan ya. Di satu sisi, otak remaja dianggap belum matang buat tanggung jawab penuh atas kejahatan berat, sampai nggak boleh dihukum mati. Tapi di sisi lain, dianggap udah cukup matang buat bikin keputusan pribadi yang sangat signifikan. Kontradiksi ini nunjukin banget sih betapa kita sebenarnya mungkin bingung dan nggak konsisten juga dalam nentuin kapan faktor biologis kayak kematangan otak itu harusnya ngurangin atau ngilangin tanggung jawab. Garis batasnya jadi kabur banget. Jangan-jangan nih lebih dipengaruhin sama nilai-nilai sosial kita atau hasil apa yang pengen kita capai di kasus tertentu, bukan sama pemahaman biologis yang konsisten. Betul juga ya. Jadi, kapan biologi jadi relevan, kapan cukup parah itu ya cukup. Nggak ada jawaban gampang rupanya. Tepat. Dan seringkali kita narik garisnya ya berdasarkan intuisi atau konsekuensi yang diinginkan aja, bukan pemahaman biologis yang ajak. Ini nunjukin betapa susahnya nerapin konsep kehendak bebas yang dimitigasi itu dalam praktek nyata. Oke. Jadi kedengerannya neuroscience ini punya banyak potensi jawaban, tapi sepenting apapun ini pasti ada batasnya juga kan? Maksudnya, sejauh mana kita benar-benar bisa ngeprediksi perilaku pakai ilmu otak ini? Kita kan bisa prediksi kalau kaki patah pasti susah jalan, atau penyakit paru parah bikin sesak napas. Itu kan lumayan jelas ya.
Betul, dan neuroscience juga bisa memprediksi beberapa hal dengan cukup akurat kok. Misalnya kalau ada bekas luka atau jaringan parut di area tertentu otak gara-gara cedera, itu bisa jadi pemicu kejang epilepsi. Atau kalau orang punya mutasi gen Huntington, itu hampir pasti dia bakal ngalamin gangguan gerak dan kognitif parah pas usia parubaya. Ini kan hubungan sebab akibatnya relatif langsung ya. Tapi gimana dengan perilaku yang jauh lebih kompleks? Kayak misalnya, ngeprediksi siapa yang bakal jadi pembunuh berantai cuma dari hasil scan otak sekarang, atau riwayat gegar otak, atau karena punya varian gen tertentu. Bisa nggak sih? Nah, kalau itu sih jauh lebih susah. Bisa dibilang hampir mustahil ya dengan tingkat pemahaman dan teknologi kita saat ini. Perilaku manusia yang kompleks, apalagi yang ekstrim dan jarang, kayak kekerasan sadis, itu kan hasil dari interaksi yang, wah, rumitnya luar biasa, antara banyak banget faktor. Faktor biologisnya, gen, hormon, struktur otak, neurotransmitter, sama faktor lingkungannya, pengalaman masa kecil, trauma, status sosial ekonomi, budaya, paparan racun, macem-macem deh, yang terjadi sepanjang hidup orang itu. Kita ini baru kayak ngorek permukaannya aja buat mahamin semua interaksi ini. Jadi ingat kata-katanya Marvin Minsky, salah satu pionir AI. Dia pernah bilang kalau kehendak bebas itu kekuatan internal yang tidak saya pahami. Jangan-jangan intuisi kita soal kehendak bebas itu sebenarnya cuma kayak pengisi kekosongan gitu ya. Cara kita ngisi lubang gede ketidaktahuan kita tentang semua kekuatan internal, biologis, psikologis, lingkungan yang sebenarnya ngebentuk siapa kita dan apa yang kita lakuin. Bisa jadi begitu. Dan bahkan seorang ahli neuroscience paling jago sekalipun, kalau diminta jadi saksi ahli di pengadilan, dia nggak akan bisa ngaku bisa ngejelasin semua variabel biologis dan lingkungan yang berinteraksi sampai ngasilin tindakan kriminal tertentu pada satu orang spesifik. Mereka mungkin bisa nunjukin ada korelasi. Misalnya kerusakan di lobus frontal itu sering berkaitan sama kontrol impuls yang jelek. Tapi kalau bilang kerusakan itu satu-satunya penyebab, atau bahkan penyebab utama kejahatan si X, wah itu lompatan yang gede banget dan secara ilmiah belum bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Kita baru paham secuil dari kekuatan internal yang Minsky maksud tadi. Terus Sapolsky balik lagi nih, narik paralel sejarah yang kuat tadi. Dia ingetin kita lagi soal zaman dulu. Orang kejang-kejang dianggap penyihir atau kerasukan setan. Terus dihukum, malah dibakar. Sekarang kita tahu itu epilepsi. Itu kondisi neurologis. Itu penyakit, bukan pilihan jahat. Nah, pertanyaan logis berikutnya, yang jadi inti argumen Sapolsky adalah, mungkinkah suatu hari nanti kita bakal ngeliat banyak perilaku kriminal dengan cara pandang yang sama, bukan lagi sebagai hasil pilihan bebas yang jahat, tapi sebagai manifestasi, sebagai gejala dari kondisi biologis otak dan tubuh yang nggak dipilih sama pelakunya. Hasil dari tarian kompleks antara gen, hormon, pengalaman hidup, cedera otak, nutrisi, stres kronis, dan seabrek faktor lain. Wah, ini kalau beneran kejadian, bakal ngebawa kita ke isu yang paling dasar dan bisa ngubah segalanya ya. Kalau kehendak bebas kayak yang kita bayangin secara intuitif itu, ternyata cuma ilusi, atau setidaknya sangat dibatasi dan dibentuk sama biologi kita, terus apa dong justifikasi kita buat menghukum? Terutama ya hukuman retributif. Ingat, retributif itu artinya hukuman yang tujuannya murni buat membalas, menyeimbangkan neraca keadilan. Intinya, ngasih penderitaan setimpal karena pelaku dianggap pantas nerimanya atas pilihan bebasnya yang salah itu. Konsep kepantasan dan pembalasan ini jadi nggak logis dong kalau tindakan itu sendiri bukan buah dari pilihan bebas yang nggak terikat sama rantai sebab akibat biologis. Aneh kan kalau kita nyalahin atau ngehukum mesin karena rusak? Tapi tunggu dulu, pasti banyak yang langsung mikir, wah, kalau nggak ada kehendak bebas terus hukum buat apa dong? Masa kita biarin aja semua orang bebas berbuat semaunya tanpa konsekuensi? Itu kan keberatan yang paling umum ya, bahaya dong. Tentu. Itu keberatan yang sangat valid dan emang perlu dijawab. Sapolsky sama sekali nggak nyaranin anarki atau ngebiarin orang berbahaya berkeliaran bebas kok. Konsekuensi buat tindakan berbahaya itu tetap perlu ada. Yang dia tantang itu justifikasi dibalik konsekuensi itu. Kenapa kita ngasih konsekuensi? Alasannya bukan pembalasan, tapi mungkin sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu kayak gimana? Kalau bukan buat balas dendam atau bikin setimpal, terus buat apa hukumannya? Sapolsky ngasih analogi yang menarik nih. Pendekatan karantina di kesehatan masyarakat.
Kalau ada orang terbukti bahaya buat orang lain, entah karena dia bawa virus mematikan, atau karena kondisi otaknya bikin dia sangat mungkin ngelakuin kekerasan, kita kan perlu ngelindungin masyarakat dari bahaya itu. Fokusnya jadi manajemen risiko, mencegah bahaya di masa depan. Ini bukan soal nyalahin orang itu karena kondisi biologisnya, tapi soal ngelindungin komunitas. Oh, jadi lebih ke tindakan pencegahan dan perlindungan ya, bukan penghukuman karena kesalahan moral si pelaku. Mungkin fokusnya bisa juga ke rehabilitasi gitu, mencoba memperbaiki sirkuit otak atau perilaku pakai prinsip behaviorisme atau neuroplastisitas kalau memang memungkinkan. Tepat sekali. Pendekatan kayak gini bakal fokusnya ke masa depan, mencegah bahaya lebih lanjut dan, kalau bisa, mengubah perilaku. Bukan ke masa lalu, membalas dendam atas tindakan yang mungkin nggak sepenuhnya dipilih. Ini benar-benar bisa mengubah segalanya tentang cara kita mandang keadilan. Kita mungkin bakal memperlakukan pelaku kejahatan lebih kayak kita memperlakukan mesin yang kompleks tapi rusak. Kita nggak marah sama mesin itu. Kita nggak nyalahin dia secara moral. Kita coba perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki dan tetap bahaya, ya kita keluarkan dari peredaran demi keselamatan bersama. Tanpa perlu ada embel-embel kemarahan moral atau pembalasan segala macam. Wah, ini pergeseran paradigma yang luar biasa gede sih. Jadi, obrolan kita hari ini benar-benar nunjukin gimana temuan biologi modern, kayak yang diulas Sapolsky di bab ini, bisa banget ngeguncang asumsi-asumsi paling dasar kita soal kesalahan, pilihan, dan tujuan dari sistem peradilan pidana kita. Jelas ini bukan persoalan hitam putih, dan jawabannya nggak gampang. Lantas apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ini pertanyaan penutup yang bagus banget buat direnungkan bareng-bareng. Kalau memang fondasi sistem hukum kita sekarang ini berdiri di atas asumsi soal kehendak bebas yang mungkin secara biologis kurang kokoh, kerangka alternatif apa ya yang bisa kita bayangkan? Bisakah kita ngerancang sebuah sistem yang tetap nuntut akuntabilitas, dalam arti ngelindungin masyarakat dan ngelola resiko, tapi tanpa perlu nyender ke gagasan pembalasan, retribusi, yang didasarin sama ilusi kehendak bebas itu? Bakal kayak gimana wajah keadilan yang sepenuhnya nerima realitas biologis kita? Keadilan yang fokus utamanya adalah pencegahan risiko di masa depan dan rehabilitasi. Bukan sekedar ngebalas tindakan masa lalu yang mungkin pada akhirnya nggak sepenuhnya dipilih. Ini pertanyaan besar dan mungkin jawabannya bakal ngebentuk masa depan cara kita hidup bareng. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya.